Oke teman-teman, jadi pertemuan kali ini kita mau bahas lagi setup sama transaksi di Accurate. Soalnya setelah dilihat kemarin nilai kuisnya masih pada kurang bagus. Jadi saya sama Kak Pascal mau bahas lagi, sekalian review kalian sebelum UTS nanti. Nah, yang kita bahas kali ini tuh soal tambahan yang kemarin. Mungkin kalian masih pada bingung di setup atau di transaksinya mengenai tipe akun, terus nomor akun dan lain sebagainya. Nah, jadi kita mulai bahas saja. Pertama itu dimulai dari setup. Jadi di soal ini yang Ciwi-Ciwi Company itu kan didirikan pada tanggal 1 Juli 2016. Terus di situ dikasih tahu perusahaannya itu menggunakan Accurate mulai di 1 Januari. Makanya di 1 Januari 2017 itu awal mula transaksi menggunakan Accurate. Nah, buat stepnya, pertama kalian buka dulu Accurate-nya. Terus habis itu kayak biasa kita pilih yang buat data perusahaan baru. Nah, kalian klik titik 3 yang di sini. Nah, habis itu kalian pilih folder kalian. Biasanya kita nyimpennya di data D ya. Contoh aja misalnya di sini. Terus file name-nya sesuaiin. Kalau kemarin kan berarti pg underscore nama underscore name-nya underscore tipe soal. Ini contoh aja. Kalian klik yang create kalau udah. Terus habis itu kalian klik yang oke. Nah, buat kemarin kalian mungkin masih pada bingung buat nyari tanda tanyanya. Soalnya banyak juga yang masih nanya gimana cara dapetinnya. Nah, buat di UTS nanti kalian benar-benar udah nggak boleh nanya. Kita juga sebagai pengajar nggak boleh ngasih tahu gimana caranya. Nah, itu usaha kalian sendiri ya. Tapi nanti kalau misalnya sebelum UTS kalian masih ada yang mau ditanyain, itu nggak apa-apa, ditanyain aja. Nah, habis itu kalau udah di sini kita masukin kayak biasa, berarti penggunanya itu supervisor, kata kuncinya supervisor. Kalau udah kalian oke. Nah, ini kalian pilih kayak biasa, kita pakainya bahasa Inggris ya. Habis itu kalian pilih yang advanced setup. Kalau udah kalian klik next. Nah, di sini kalian masukin currency. Kalian pertama lihat dulu di soalnya itu dia menggunakan berapa mata uang. Kalau cuma satu, berarti kita isi cuma satu. Ini contohnya kita mau bahas yang soal Ciwi-Ciwi Company lagi ya. Buat review kalian, di sini dia mata uangnya pakai IDR atau rupiah. Berarti namanya kalian tulis rupiah. Rate-nya itu berarti 1, artinya 1 rupiah sama dengan 1. Terus country-nya berarti Indonesia. Simbolnya kalian tulis IDR. Kalau udah kalian enter sampai ininya jadi ke bold atau jadi cetak tebal. Nah, ini buat satu mata uang. Kalau misalnya mata uangnya 2, kalian isi lagi di bawahnya. Ini contoh doang ya. Misalnya dolar. Terus pasti di soal nanti dikasih tahu 1 dolar itu berapa rupiah. Ini contoh misalnya 13.400. Berarti di rate type-nya artinya 1 dolar itu seharga 13.400 rupiah. Terus kalian masukin country-nya misalnya Amerika, simbolnya dolar. Ini oke. Nah, kalau udah ini kalau pakai 2 mata uang. Tapi kalau cuma 1, kalian cukup pakai yang rupiahnya aja ya. Jadi yang kedua kalian hapus saja. Ini buat contoh.
Nah, kalau udah masukin mata uang, kalian next ke step selanjutnya. Nah, di sini company name, alamat, sama start date dan fiscal year. Jadi yang kalian isi itu pertama company name, sesuaiin sama nama perusahaan. Di sini Ciwi-Ciwi Company. Alamatnya itu Jalan Sama Kamu nomor 1 Bekasi. Nah, start date-nya kayak biasa, kalian patokannya itu lihat tanggal transaksinya, karena di sini tanggal transaksinya 1 Januari 2017. Jadi buat di start date-nya kalian mulai di 31 Desember 2016. Pokoknya akhir bulan sebelum tanggal transaksi, karena ini tanggal 1 Januari berarti start date-nya dimulai di 31 Desember 2016. Nah, terus buat kolom fiscal year kalian cuma cukup isi 2 angka terakhir tahunnya, karena ini 2016 berarti kalian cuma isi 16. Kalau udah kalian enter. Default periodnya kalian gak perlu ubah. Kalau udah kalian next lagi. Nah, di sini kalian cuma perlu ganti taxable company date-nya, samain kayak start date. Berarti 31 Desember 2016. Nah, type-nya kalian isi jasa. Oke, di step ini cuma isi 2 itu. Kalau udah kalian next lagi. Nah, di sini ini buat masukin nama akun. Nah, ini sesuaiin aja sama nama akunnya. Berarti caranya kalian klik add, terus account type-nya sesuaiin. Misalnya di sini yang pertama itu kas di tangan. Berarti kalau kas di tangan kan account type-nya itu cash or bank. Akun nomornya disesuaiin, karena cash or bank berarti itu masuk ke aset. Aset kan nomor akunnya 1, makanya depannya 1, belakangnya terserah kalian. Namanya berarti yang pertama kas di tangan. Nah, kalau udah kalian next. Yang kedua kalian masukin lagi. Misalnya di sini kas kecil, berarti kas kecil masih di cash or bank. Akun nomornya nggak usah diganti karena udah otomatis dia masih aset. Akun name-nya kas kecil. Oh ya, sama kalian jangan lupa tadi isi opening balance-nya. Berarti ini kas kecil itu 543.000. Ini kalian bisa lihat di modul ya angkanya yang kemarin kita udah kerjain. Terus kalian oke dulu, ganti yang tadi yang buat kas di tangan. Opening balance-nya jangan lupa diisi sebesar 12.264.500. Nah, kalau udah kalian next. Terus lanjut lagi ke akun berikutnya, itu perlengkapan salon. Perlengkapan salon itu berarti kan masuknya di other current asset. Akun nomornya udah otomatis karena di aset depannya 1, belakangnya terserah kalian. Namanya kalian masukin perlengkapan salon. Habis itu kalian masukin opening balance-nya sesuai yang di neraca di modul kalian sebesar 356.100. Nah, seterusnya sampai semua transaksi tercatat. Maksudnya semua akun tercatat. Nah, di sini saya nyontoin beberapa aja. Terus saya mau kasih tahu buat kalian. Pertama itu buat ingetin lagi, aset itu kan pertama nomor akunnya itu 1, terus liabilities itu nomor akunnya depannya 2, equity itu depannya 3, revenue itu depannya 4, gas itu 5, expense itu 6, 7 nggak ada, 8 itu ada revenue, 9 itu ada expense. Nah, kali ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu dari tadi udah kas di tangan, itu masuknya di cash or bank, aset. Terus yang kedua itu kas kecil,
cash or bank lagi, masuknya di aset kepala 1, perlengkapan salon di other current asset kepala 1, terus kendaraan mobil itu masuk account type-nya itu fixed asset, nomor akunnya masih 1. Terus bank aku suka itu masuknya cash or bank, kepala akunnya masih 1. Bank Big Book juga sama kayak bank aku suka. Piutang usaha itu account type-nya kalian pilih yang accounts receivable. Kalian klik yang accounts receivable buat piutang usaha. Terus kepala akunnya masih 1 karena piutang itu masuk aset. Terus yang ke selanjutnya itu prive itu masuk di equity. Prive itu masuk di equity. Nomor akunnya itu depannya 3, belakangnya terserah kalian berapa. Kalian klik prive. Nah kayak gitu. Habis itu bangunan salon, kendaraan motor itu masuknya di fixed asset, masih kepala 1. Terus akumulasi. Nah akumulasi ini kalian jangan masukin di fixed asset, jadi dia ada account type nya sendiri, yaitu accumulated depreciation. Nah kalian pilih accumulated depreciation. Buat nomor akunnya masih 1 depannya, belakangnya terserah kalian. Namanya kalian ganti akumulasi penyusutan. Penyusutan asetnya apa? Nah kayak gitu buat akumulasi. Terus sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu masuknya kalian pilih yang other current asset ya. Sewa dibayar di muka itu other current asset, nomor akunnya masih 1. Terus peralatan fix itu masuknya fixed asset, masih di nomor 1. Terus asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu masih masuk di other current asset, nomor akunnya itu 1. Nah terus selanjutnya masuk ke utang usaha. Utang usaha itu kalian masukin di accounts payable. Jadi utang usaha itu sama aja kayak accounts payable. Nah jadi buat akun nomornya jangan lupa kalian ganti. Karena accounts payable itu masuk liability, jadi akun nomor depannya itu pasti depannya 2, belakangnya terserah kalian. Namanya kalian ganti berarti utang usaha. Nah kayak gitu. Terus kalian next. Terus selanjutnya itu ada utang gaji. Nah utang gaji itu masuk di other current liability. Nah kalian pilih other current liability. Nomor akunnya masih 2 karena dia masih liability. Terus namanya kalian ganti aja jadi utang gaji. Dan seterusnya kayak gitu untuk utang. Pokoknya jangan lupa opening balance nya kalian isi, kecuali yang 6 akun kemarin udah dikasih tahu, yang AR AP, terus RE, fixed asset, laba ditahan, dan lain sebagainya. Yang 6 kemarin udah dikasih tahu, itu kalian cek lagi di catatan kalian. Pokoknya 6 akun itu, tipe akun itu nggak boleh diisi ya, karena itu nanti ada tempatnya sendiri buat ngisi opening balance nya. Jadi nggak perlu diisi pas di nambah akun ini. Jadi nanti ada tempatnya sendiri buat ngisi saldo opening balance nya. Terus selanjutnya habis itu kita masuk ke modal. Modal itu kalian pilih yang equity ya. Modal itu masuk di equity, depannya terserah kalian. Namanya kalian ganti modal. Modal siapa? Sesuaiin di soal. Terus selanjutnya itu tanah. Tanah itu masih fixed asset, kepala 1. Terus selanjutnya itu biaya administrasi bank. Nah, biaya administrasi bank itu masuknya di akun type-nya itu other expense. Other expense itu berarti depannya 9, belakangnya terserah kalian. Namanya biaya administrasi bank, biaya
Nah kayak gini. Habis itu selanjutnya itu pendapatan bunga. Nah pendapatan bunga kalian masukin di other income. Nah other income itu berarti nomor akun depannya itu depannya 8, belakangnya terserah kalian. Namanya kalian ganti jadi pendapatan bunga. Nah ini untuk pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu maksudnya other income ya, bukan di revenue. Tapi kalau untuk pendapatan facial, pendapatan spa, pendapatan manicure pedicure, smoothing rambut, cukur rambut, sauna, itu masuknya di revenue karena itu merupakan jasa utama kita yang kita lakuin. Makanya itu kita akuin sebagai revenue. Karena pendapatan bunga kan bukan jasa utama kita, makanya kita masukin di other revenue. Tapi kalau itu merupakan jasa utama kita, itu masukin di revenue ya. Revenue depannya itu 4, belakangnya terserah kalian. Berarti namanya kalian ganti. Misalnya di sini yang pertama itu pendapatan facial. Nah kayak gitu, itu buat pendapatan. Selanjutnya itu masuk ke beban gaji. Nah beban gaji itu masuknya di expense. Nah jangan lupa nomor akunnya kalian ganti karena expense kan, berarti expense nomor akun depan itu 6, berarti depannya 6, belakangnya terserah kalian. Namanya kalian ganti beban gaji. Nah seterusnya kayak gitu buat beban. Oke, itu buat beban masih kepala 6. Beban usaha lain juga masuknya di expense karena masih terkait sama usaha. Tapi kalau beban di luar usaha itu masuknya di other expense. Contohnya kayak yang pajak bunga bank, biaya administrasi bank tadi. Itu masuknya ke other expense. Nah selanjutnya kita masuk ke di sini ada pendapatan diterima di muka. Nah buat pendapatan diterima di muka itu masih masuk di kelompok liability, tapi kalian pilih yang other current liability. Nah other current liability pokoknya accounts payable itu cuma khusus buat utang usaha aja. Nah pendapatan diterima di muka kan utang jasa ya, kita udah nerima duitnya cuma kita belum ngelakuin jasanya, berarti kita masih ada punya utang jasa. Makanya di sini masuknya ke other current liability. Nah buat akun nomornya berarti karena liability berarti depannya 2, belakangnya terserah kalian. Namanya kalian ganti pendapatan diterima di muka. Nah kayak gitu buat pendapatan diterima di muka. Terus selanjutnya itu ada akumulasi. Tadi akumulasi udah, masuknya di account type accumulated depreciation. Kepala akunnya 1. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu utang usaha lain-lain. Utang usaha lain-lain masuknya di accounts payable. Karena ini masih terkait sama utang usaha, makanya kita pilihnya accounts payable. Terus nomor akunnya depannya 2, belakangnya terserah kalian. Namanya jangan lupa kalian ganti berarti utang usaha lain-lain. Nah ini buat yang utang usaha lain-lain. Terus selanjutnya utang bangkrut. Nah utang bangkrut itu kalian lihat lagi di informasi tambahan. Biasanya di salah satu
utang itu ada yang sifatnya jangka panjang. Nah, di sini di informasi tambahan yang ke-6 dia bilang utang bangkrut merupakan utang jangka panjang dengan bunga 5% dan dibayarkan tiap bulan. Nah, berarti utang bangkrut ini bukan masuk ke accounts payable, tapi masuknya ke long term liability, karena di situ di informasi tambahan nomor 6 dia bilang merupakan utang jangka panjang. Makanya kita nggak bisa akuin sebagai accounts payable, kita akuinnya sebagai long term liability. Nah, kalian ganti akun nomornya, depannya 2 karena ini masuk ke liability, belakangnya terserah kalian. Namanya jangan lupa kalian ganti utang bangkrut. Nah, itu buat utang bangkrut atau utang jangka panjang. Nah, selanjutnya itu masuk ke laba ditahan. Laba ditahan itu kalian pilih di equity. Nah, karena equity berarti depannya 3, belakangnya terserah kalian. Jangan lupa namanya kalian ganti laba ditahan. Oke, gitu, itu buat laba ditahan. Nah, selanjutnya itu ada beban perlengkapan salon, beban penyusutan, terus beban sewa, beban asuransi, beban usaha lain. Itu masuknya ke akun expense, karena itu masih berkaitan sama usaha kita. Berarti masuknya di expense, nomor akunnya tadi, expense itu 6, berarti 6, belakangnya terserah kalian. Namanya kalian ganti jadi beban. Beban apa sesuai di soal, ada beban apa aja, kalian catat semuanya. Nah, habis itu ada pajak bunga bank. Nah, pajak bunga bank ini kayak yang tadi udah dibilang, dia itu masuknya di other expense, karena itu beban di luar usaha yang kita lakuin. Pajak bunga bank kan timbul karena adanya penanaman dana di bank. Misalnya kita nabung di bank, nah itu suka ada dikenain pajak bunga dari pendapatan bunga yang kita terima. Makanya kan kita kan usaha utamanya itu jasa. Nah, jadi si bunga ini kan bukan jasa utama kita, makanya kita masukin ke other expense. Nah, buat other expense, nah abis itu kita masukin other expense, nomor akunnya 9 depannya, belakangnya terserah kalian. Kalian ganti jadi pajak bunga bank. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya utang bunga yang terakhir. Nah, utang bunga itu masuknya di other current liability. Berarti depannya 2, belakangnya terserah kalian. Kalian ganti jadi utang bunga. Nah, utang bunga itu masuk di other current liability. Nah, pokoknya yang kalian ingat itu di liability itu yang cuma masuk ke accounts payable itu cuma khusus utang usaha aja. Kalau utang gaji, utang bunga, dan lain-lain itu selain utang usaha masuknya ke other current liability ya. Nah, itu buat nama akun. Nah, kalau udah, ini buat contoh aja tadi. Kalau udah selesai kalian input semua akun, kalian klik OK. Nah, jangan lupa yang di bawah sini opening balance equity sama return earning account kalian ganti. Ini jangan sampai salah ya. Berarti yang atas itu opening balance equity, yang bawah itu return earning atau laba ditahan. Sesuaiin aja di soalnya dia pakai apa. Ini karena kita masih contoh doang, asumsiin aja kita pakai return earning. Nah, kalau udah, kalian next lagi. Nah, buat di sini yang cuma kalian ganti itu 2 yang di atas, yang accounts payable sama accounts receivable. Nah, accounts payable kalian ganti jadi utang usaha IDR,
Terus accounts receivable kalian ganti jadi piutang usaha IDR. Nah berarti ini kalian ganti utang usaha. Accounts receivable diganti piutang usaha. Nah ini yang diganti cuma dua atas ini aja. Jadi accounts payable kalian ganti utang usaha IDR, accounts receivable kalian ganti piutang usaha. Ini sesuaiin lagi aja di soal nama akunnya apa. Karena kita lagi bahas ciwi-ciwi company, berarti di sini kita masukinnya utang usaha IDR sama piutang usaha IDR ya. Nah kalau udah sampai situ kalian next lagi. Nah di sini buat term of payment. Buat term of payment kalian lihat lagi di soal, dia ada termnya itu apa aja. Kalau di soal nggak dikasih tahu termnya apa aja, berarti asumsiin aja term dia cuma COD. Tapi kalau misalnya ada misalnya 2/10 N/30, nah kan berarti selama 10 hari kalau dia bayar itu dapat diskon sebesar 2%. Terus jangka waktunya 30 hari. Nah berarti kalau bikin kayak gitu buat di diskon, karena kalau bayar 10 hari kita dapat diskon 2%, berarti di diskon itu kalian isi 2. Ini buat contoh aja. Diskon day itu yang tadi kan 2/10, berarti selama 10 hari itu kalau kita ngelunasin utang dapat diskon 2%, berarti diskon day-nya kita isi yang 10 ya, karena 2/10 net due in-nya itu jatuh temponya tadi 2/10 N/30, berarti net due in-nya 30 hari. Nah name-nya kalian enter aja, otomatis jadi 2/10 N/30. Nah tapi kalau buat ngisi yang N/30 nya aja itu gimana, berarti kalian langsung isi aja di net due in, berarti kalian langsung isi aja 30 hari, langsung kalian enter lagi. Nah otomatis jadi net 30 kayak gitu. Ini buat terms of payment. Jadi biasanya tergantung di soal, kalau nggak ada itu biasanya COD doang. Terus ada 2/10 N/30, terus ada net 30. Nah kalau udah kita next. Ini buat customer type, kalian lihat di soal. Biasanya tuh customer type itu ada dua jenis, ada yang umum, ada yang khusus. Nah kalau nggak dikasih tahu, berarti asumsinya cuma ada satu ya, berarti cuma yang umumnya aja. Tapi kalau di soal dibagi lagi, dia punya pelanggan umum sama pelanggan khusus. Nah berarti itu bikin dua. Nah caranya berarti yang pertama kita bikin buat pelanggan umum. Habis itu kalian enter, terus yang kedua kalian tulis pelanggan khusus. Nah kayak gitu. Itu kalau customer type-nya di soal ada dua, jadi ada umum ada khusus. Terus buat shipment method ini kita pelajarin di materi perusahaan dagang, berarti ini kita next aja. Nah ini buat customer sesuaiin lagi aja di soal. Customernya ada berapa, namanya siapa, terus currency-nya dia pakai apa, terus opening balance-nya berapa. Nah misalnya contoh satu itu Natasha Nauljam, berarti C001. Ini terserah kalian, namanya Natasha Nauljam. Rupiahnya udah otomatis, currency-nya udah otomatis rupiah, as of-nya udah otomatis, opening balance-nya kalian isi sesuai yang di soal atau yang udah kalian cari. Biasanya di sini juga saldonya itu masih tanda tanya. Jadi kalian cari dulu saldonya berapa, baru kalian masukin di sini. Nah, si Natasha itu di sini saldonya 5.328. 5.328. Nah, ini kalau udah kalian enter aja. Nah, sampai termsnya muncul COD. Nah,
seterusnya kayak gitu sampai customer yang ada di soal semuanya udah tercatat. Di sini ada Natasha, ada Sananta Chat, ada Punpun, ada Pim Canok, ada Cantavit. Semuanya dicatat di sini. Ini buat contoh aja. Tadi udah dicontohin satu. Buat yang lainnya sama caranya. Nah, kalau udah kita next. Nah, kita lanjut ke vendor. Nah, vendor itu sama aja kayak pemasok. Jadi si vendor ini nyuplai barang ke perusahaan kita atau jasa kita. Jadi kita punya utang ke si vendor. Kalau tadi customer, berarti si customer yang punya utang ke kita. Kita punya piutang ke mereka gitu. Nah, buat vendor dicontohin satu. Di sini ada si Haji Won, berarti V001. Ini terserah kalian. Namanya Haji Won. Currency-nya rupiah. As of-nya itu sesuai, biasanya sesuai start date. Opening balance-nya sesuai yang di soal atau yang udah kalian cari tanda tanyanya. Di sini 77532400. Kalian enter terus sampai termsnya muncul COD. Nah, terus seterusnya kalian isi sampai semua nama pemasok itu keisi di sini. Nah, itu seterusnya kalian catat semua nama vendornya sesuai yang di soal. Nah, seterusnya kalian pencet next lagi. Nah, di sini warehouse itu kita udah belum pakai karena dipakainya buat nanti perusahaan dagang. Nah, berarti buat khusus jasa aja. Setup itu terakhir cuma sampai masukin nama vendor atau step ke-9. Nah, kalau udah masukin nama vendor, ini khusus perusahaan jasa aja, kalian langsung klik yang last. Karena kita udah nggak ngisi lagi yang step-step belakangnya, jadi kita last. Habis itu kita klik finish. Nah, muncul kayak gini. Nah, selanjutnya setup belum selesai. Kalau udah sampai sini, masih ada satu langkah lagi yang perlu kalian lakuin, yaitu kalian masukin saldo fixed asset sama akumulasi depresiasi kalian. Nah, itu cara gimana? Caranya itu kalian klik yang general ledger, terus pilih yang jurnal voucher. Nah, yang perlu kalian ingat, ini tuh dilakuin sebelum transaksi. Jadi kalian jangan bikin jurnal ini setelah transaksi, soalnya kemarin di kuis itu masih banyak yang bikin jurnal OBE ini tuh di akhir-akhir. Nah, jangan kayak gitu ya. Jadi jurnal OBE ini kalian bikin sebelum transaksi. Kan di sini mulai di 1 Januari 2017. Berarti sebelum di 1 Januari kita udah bikin jurnal OBE dulu. Berarti buat tanggalnya kita masukin di 31 Desember 2016. Sesuai start date, description-nya itu OBE. Nah, buat akunnya yang pertama itu kalian masukin saldo semua fixed asset yang kalian punya. Di sini kan ada bangunan, kendaraan, terus peralatan segala macam. Nah, buat jurnalnya berarti pertama ini contoh aja. Bangunan kita masukin. Nah, bangunan terus dimasukin saldonya sesuai di neraca atau sesuai yang udah kalian hitung. Di sini udah ada jawabannya sebesar 78.306. Nah, ini masukin enter terus masukin yang kedua kendaraan misalnya. Ini saya cuma ngasih contoh aja. Intinya cara buatnya kayak gini. Kendaraan fixed asset. Misalnya saldo openingnya itu sebesar 12.780.600. Nah, kalian masukin saldo openingnya, kalian enter terus. Nah, seterusnya kayak gitu sampai semua fixed asset yang
ada di neraca atau yang kalian punya itu tercatat di sini. Jadi jangan sampai ada fixed asset yang enggak dimasukin di sini ya saldonya. Kita harus isi semua saldo fixed asset. Nah, karena fixed asset kan saldo normalnya di debit, makanya kita ngedebitin fixed asset karena kita mau nambah saldo si fixed assetnya. Nah, kreditnya itu pada opening balance equity kayak gitu. Jadi debitnya itu semua aset yang kita punya, kreditnya itu opening balance equity, itu buat OBE yang pertama. Terus kalau udah, kita masuk ke OBE yang kedua. Tanggalnya itu masih di 31 Desember 2016. Berarti deskripsinya OBE 2. Nah, di OBE 2 ini kita mau masukin saldo si akumulasi depresiasi. Kalau tadi kita udah masukin saldo fixed assetnya, sekarang kita mau masukin saldo si akumulasi penyusutannya. Jadi yang perlu kalian ingat, jurnal OBE awal itu ada 3. Yang pertama itu nyatet fixed assetnya, yang kedua itu nyatet akumulasi depresiasinya, yang ketiga itu nyatet si laba ditahan. Nah, habis itu kita masukin akumulasi penyusutan ya buat OBE 2. Ini contoh aja, masukin yang pertama itu misalnya di sini akumulasi penyusutan bangunan ya, berarti tipenya akumulasi depresiasi, akun nomornya masih 1, namanya akumulasi penyusutan bangunan misalnya. Kalau udah di oke, dimasukin sesuai yang udah kalian hitung, atau kalian kerjain. Untuk soal ini akumulasi penyusutannya sebesar 1.080.000. Berarti di debitnya itu bukan akumulasi, karena akumulasi kan saldo normalnya itu di kredit ya. Dia kontra account sama fixed assetnya. Jadi debitnya itu kita masukin opening balance equity-nya. Nah, ini nominal jangan kalian isi dulu. Terus yang kedua baru akumulasi penyusutan bangunan, kita masukin di debit sebesar 1.080.000. Nah, terus selanjutnya masukin lagi akumulasi, pilih akumulasi depresiasi, namanya akumulasi penyusutan kendaraan. Ini contoh aja, saya cuma masukin beberapa aja, nggak semuanya. Akumulasi penyusutan kendaraan, kita lihat di neracanya. Nah, di neraca ini sebesar 426.020. Ini buat penyusutan kendaraan motor ya. Nah, habis itu kalian masukin semua akumulasi penyusutan yang ada di neraca. Ini sebagai contoh aja, saya contohin 2 aja. Tapi intinya kalian harus masukin semua akumulasi yang ada di neraca. Terus habis itu debitnya opening balance sebesar, kalian lihat di debit sama kredit sini. Kan ada selisih sebesar 1.506.020 antara debit sama kredit. Nah, debitnya itu tinggal kalian sesuaiin aja sama kreditnya. Jadi di debit kalian isi sebesar 1.506.020. Kalian enter dan pastiin debit kredit ini sama nominalnya sebesar 1.506.020. Nah, itu buat OBE yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke OBE yang ketiga. Kalian save and new. Masuk OBE masih di 31 Desember 2016. Ini OBE 3. Nah, buat di OBE 3 itu kalian cuma mindahin saldo dari opening balance equity dipindahin ke laba ditahan atau return earning. Nah, itu gimana caranya? Yang pertama kalian buka dulu di sini. Di sini kan ada Accurate Explorer. Kalian klik, kalian buka chart of account, kalian klik yang refresh dulu.
kalian lihat saldo opening balance equity kalian itu berapa. Di sini kan 30 juta 183 680. Nah, angka itu yang kalian catat nanti di OB ketiga. Jadi si opening balance equity ini nominalnya yang sebesar 30 jutaan ini nanti mau dipindahin ke retained earning atau laba ditahan. Nah, ini contoh aja ya. Sebenarnya di soal itu ada akun laba ditahan. Karena tadi nggak buat akunnya, kita asumsiin aja masuk di retained earning. Tapi nanti buat di UTS kalian sesuaiin aja. Di soal itu dia pakainya retained earning atau laba ditahan. Ini buat contoh kalian aja biar kalian paham. Nah, berarti kita mau masukin si 30 juta ini. Kita klik lagi yang jurnal voucher ini, new jurnal voucher. Kan masukin. Kan kalau retained earning itu kan masuk equity. Equity itu kan saldo normalnya di kredit ya. Berarti nanti laba ditahannya atau retained earningnya kita kreditin. Debitnya itu si opening balance equity-nya. Sesuai yang tadi sebesar 30 183 680 30 183 680. Nah, baru kreditnya kalian masukin retained earning atau laba ditahan. Di soal ini sebenarnya sekali lagi itu laba ditahan, tapi karena tadi ini cuma contoh biar kalian paham aja, asumsi masuk di retained earning aja ya. Nah, pastiin debit kredit di sini udah sama. Nah, kalau udah kalian save and close. Nah, di sini kan retained earningnya belum keisi ya. Nah, itu karena kalian belum klik yang refresh. Karena kalian udah klik yang refresh, nanti saldonya bakalan berubah ke retained earning. Kalian klik yang refresh. Nah, saldonya berubah ke retained earning. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, itu buat setup perusahaan jasa. Nah, setelah bikin OBS 1 2 3 itu kalian baru bisa mulai transaksinya. Tapi kalau kalian belum bikin jurnal OBE tadi, kalian udah pasti salah seterusnya. Jadi kalian pastiin dulu setelah setup itu jangan langsung masuk ke transaksi, tapi masuk dulu ke jurnal OBE yang tadi. Nah, kalian bikin 3 jurnal OBE. Yang pertama itu isi saldo fixed asset, yang kedua itu isi saldo akumulasi, yang ketiga itu isi saldo si laba ditahan. Tinggal pindahin dari opening balance equity, kalian pindahin ke retained earning atau laba ditahan, sesuaiin aja di soal. Nah, itu buat setup. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke langkah-langkah transaksinya. Kayak gimana? Oke, kita bakal lanjutin ke transaksi sebelumnya kita ngelakuin setup. Nah, untuk kita masuk ke transaksi, pertama itu kita harus buka yang namanya jurnal voucher ya. Seperti yang kalian bikin pas bikin opening balance equity. Oke, kita jadi langsung buka aja jurnal vouchernya semuanya. Nah, oke, tampilannya kayak gini ya, kayak biasa ya. Nah, di sini ada voucher number, nggak perlu kalian ganti, kalian sesuaiin aja, kalian lanjutin aja dari apa yang udah ada. Nah, terus kita langsung masuk ke tanggal 1 Januari 2017. Nah, di mana 1 Januari 2017 itu melakukan jasa krimbat. Kalian boleh langsung ketik di sini melakukan jasa krimbat. Ya, sesuaiin aja dengan soalnya. Nah, di sini karena melakukannya secara kredit, maka debitnya itu pasti adalah piutang usaha. Ya, jadi di sini melakukan jasa secara kredit. Nah, isinya berapa? Kita sesuaiin 150 ribu rupiah. Nah, di sini subsidy ledgernya karena di soal itu kita lihat ini Sananta Cat ya, jadi kalian isi Sananta Cat. Nah, udah. Nah, selanjutnya itu kalian lihat di sini apa jasa apa yang dilakukan. Di sini kan kita jasa krimbat ya, kalian pilih yang jasa krimbat. Nah, di sini sudah kalian isi 150 ribu rupiah. Nah, untuk tips buat kalian, kalau kalian mau nyari nama akun, kalian pindahin kursornya ke yang ke sini misalnya, nah, kalian langsung ketik aja misalnya pendapatan, kalian pendapatan. Nah, di sini langsung muncul, kalian bisa langsung pakai tanda arrow, kalian pilih aja di sini yang kalian mau, seperti itu kalau untuk mempercepat kalian. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, kalian boleh langsung save and di save and
Nah, selanjutnya itu kita ada tanggal 2 Januari 2017. Nah, di mana 2 Januari itu menerima uang tunai atas jasa facial, tapi kita belum kerjain. Nah, karena kita menerima uang tunai tapi belum kerjain, kita bisa ngakunya sebagai pendapatan diterima di muka. Kalian bisa penerimaan uang muka boleh. Nah, karena kita menerima uang, udah pasti yang di debit adalah kasih tunai ya di sini ya, kasih tangan. Nah, kasih di tangan itu kalian isi sebesar 250 ditambah sama 470 ribu rupiah, itu 720 ribu rupiah. Nah, kalian isi di sini sama pendapatan diterima di muka. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung save venue lagi. Nah, di sini ada sebelumnya kita balik dulu. Nah, di sini tanggal 2 ini kan ada informasi ya bahwa akan dilakukan 7 hari kemudian. Nah, kalian boleh catat 7 hari kemudian itu kan tanggal 9. Kalian catat di notes kalian tanggal 9 itu ada transaksi realisasi pendapatan. Gitu kalian catat aja. Nah, terus kita lanjut aja ya, langsung ke tanggal 4 Januari 2017. Nah, di 4 Januari itu membayar iklan untuk 3 bulan. Oke, kita langsung catat bayar iklan. Nah, karena kita mencatatnya sebagai beban, jadi kita cari beban iklan. Nah, di sini belum ada beban iklan kan ya? Kalian bisa langsung pilih yang new account. New account, kalian pilih yang expense karena beban iklan itu expense. Nah, ingat ya, kepalanya itu harus 6 ya. 6, 0, sekian itu kalian nggak apa-apa. Kalian isi beban iklan. Kalian langsung oke aja. Nah, di sini langsung udah otomatis saya isi beban iklan ya. Nah, kalau udah kalian isi beban iklan, kalian lihat angkanya berapa? 732.000. Kalian isi aja ya. Nah, di sini secara tunai ya, jadi kalian isinya kasih di tangan aja. Nah, kalau sudah, kalian langsung save venue lagi, lanjut. Nah, di sini kita akan ngerjain tanggal 5 Januari 2017. Nah, di mana 5 Januari 2017 itu melunasi hutang kepada Haji Won. Nah, berarti kita bisa tulis pembayaran hutang ya. Nah, di sini kalau membayar hutang, kalian kalau bingung kalian buat jurnalnya dulu aja. Kalau membayar hutang pasti hutang kalian yang di debit ya. Ini kayak isi hutang usahanya di debit. Nah, kalian lihat subsidi ledgernya. Subsidi ledgernya itu di sini itu adalah Haji Won ya. Kalian isi Haji Won. Nah, kalau udah hutang usaha, kalian lihat bayarannya melalui Bank Aku Suka. Kalian pilih Bank Aku Suka. Nah, oke, kayak gini. Nah, angkanya berapa? Angkanya itu kalian lihat di soalnya 3/10 dari saldo Song Joong Ki. Kalian lihat di atas, saldo Song Joong Ki itu adalah 37.417.700 ya. Nah, itu kalian kali 3/10. Sudah, ketemunya angkanya adalah 11.225.310. Nah, kalian langsung hitung, kalian masukin aja di sini segini ya. Sebentar salah. Nah, di sini 11.225.310. Nah, di sini kalian isi di balance ya. Kalian pastiin di sini debit dan kreditnya balance. Nah, ini adalah pembayaran hutang. Kalau udah kita langsung save venue lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang tanggal 6 Januari 2017. Nah, di 6 Januari 2017 itu adalah kita menerima utang ya. Jadi kita tulis penerimaan piutang. Nah, di sini penerimaan piutang. Kalau penerimaan piutang kita lihat di sini melalui apa? Di sini itu kan gak dikasih tahu ya, kalian langsung saja kasih di tangan. Nah, pada apa? Padanya pasti piutang usaha ya, karena kita menerima piutang. Nah, kalian isi dulu di sini subsidi ledgernya boleh. Itu adalah Pimcanok. Kalian pilih Pimcanok. Nah, saldonya itu dikasih tahu kalau misalnya itu adalah 2/6 dari yang dibayarkan Haji Won. Kalau yang dibayarkan Haji Won tadi kan 11.225.310. Nah, itu kalian hitung, berarti 11.225.310 kalian kali 2/6. Nah, itu kan ketemunya 3.741.770 3741.770.
Nah, seperti itu ya. Nah, bisa langsung kalau udah kalian save venue lagi. Nah, kalau udah kalian save venue, kalian masuk ke transaksi tanggal 7 Januari ya. 7 Januari 2017. Nah, kalian bisa skip video saya kalau misalnya kalian pengen eh pengen kalau misalnya merasa kecepatan, nah kalian bisa skip atau kalian bisa putar lagi untuk bisa lebih jelas. Nah, tanggal 7 Januari itu karena perlengkapan salon tersisa 3/5 dari yang tersedia sebelumnya, maka Ciwi-Ciwiko membeli kembali ya dari vendornya sebanyak 320.000 secara kredit. Nah, akan dilunasi lusa. Nah, karena dilunasi lusa, maka di sini ada transaksi yang tersembunyi juga ya. Jadi kalian harus catat lusa dari tanggal 7 Januari itu ada tanggal 9 Januari. Nah, kalian notes lagi tanggal 9 Januari itu ada transaksi. Nah, selanjutnya itu kita akan catat di sini karena pembelian perlengkapan kredit ya. Kalian catat pembelian perlengkapan kredit. Nah, kalau pembelian perlengkapan udah pasti debitnya perlengkapan ya. Kalian isi perlengkapan salon. Nah, di sini perlengkapannya itu adalah 320.000 ya, Desal. Nah, di sini adalah karena kita melalui utang ya, kita catat utangnya. Nah, di sini subsidy legendnya kalian pilih yang si Kim So-yoon ya. Kim So-yoon. Nah, sudah. Nah, angkanya 370.000. Kalau sudah, kalian langsung save venue lagi. Jadi kalian tinggal kayak gitu aja step-stepnya. Kalau kalian kerjain lagi di sini tanggal 8/08/01/2017. Nah, di sini itu transaksinya adalah penerimaan atas jasa kerimbat. Misalnya catat. Nah, di sini ada penerimaan piutang ya. Di sini kalian catat penerimaan piutang. Sebenarnya kalau kalian bingung, kalian lihat aja kalau misalnya hafalin itu vendor apa customer, karena misalnya catat adalah customer, berarti dia pasti hubungannya sama piutang gitu ya. Nah, di sini itu misalnya catat. Nah, kita catat di sini berarti kalau kita menerima piutang berarti kita kas atau apa di sini Bank Big Book ya. Di sini kita catat Bank Big Book. Bank Big Book. Nah, terus ada piutang ya. Piutangnya si Miss Sananta Cat. Nah, di sini berapa? Nah, pertama itu kita soalnya ya, di situ adalah 3/5 dari utangnya melalui Bank Big Book. Nah, di sini tuh caranya itu adalah pertama kita lihat dulu saldo utangnya ada berapa. Nah, di situ kan kalau kalian lihat di atas ada 7.875.000 rupiah ya. Itu kalian kali 3/5. Oke, sudah kalian kali 3/5. 7875 kalian kali 3 bagi 5. Itu ketemu 4.725.000 ditambah sama, nah karena di transaksi tanggal 1 itu ada transaksinya semisal Natacat itu juga kita masukin ya, karena di soal dia melunasi yang itu juga. Jadi 150.000 ditambah 4.725.000 itu didapat jadi 4.875.000. Debit kredit samain. Pastiin sama ya debit kreditnya di sini ya. Kalau udah kalian boleh langsung save ending lagi. Nah, kita langsung masuk ke transaksi yang tanggal 9 Januari. 9 Januari itu membayar tukang untuk memasangkan 2 buah lamp. Nah, di sini kan nilainya 115.000. Kalau kalian baca informasi tambahan, itu yang tanggal 7, itu kan dia menggunakan metode Impress Fund. Nah, di mana metode Impress Fund itu berarti kalau transaksi itu nggak perlu kalian catat ya. Nanti itu kalian catat pada saat kalau pengisian kembali. Jadi sekarang untuk yang transaksi ini kita no journal atau no entry. Nah, karena berhubung ada dua transaksi yang terselubung itu, jadi kita harus catat juga ya 09/01/2017. Itu kita isi yang pertama dulu ya. Yang pertama itu tanggal 2 Januari ya. Nah, di sini kan 7 hari kemudian tanggal sekarang. Nah, di sini menerima uang, berarti kita sudah melakukan jasa. Jadi kita melakukan jasa. Nah, karena awalnya kita menerima pendapatan diterima di muka, kalian hapus ya pendapatan diterima di mukanya. Itu yang awalnya 720.000. Nah, di sini kita realisasikan menjadi pendapatan yang asli. Nah, di sini pendapatannya itu terdiri dari 2 ya. Kalau kalian lihat 2 Januari ya. Ada facial sebesar 250.000.
dan sauna. Sisanya 470.000. Nah, itu kalian save annual juga. Jadi ini jurnal untuk merealisasikannya. Untuk selanjutnya itu tanggal 9 Januari lagi ya, karena ada yang tadi. Kita lihat yang tanggal 7 Januari. Nah, 7 Januari itu pelunasannya hari ini ya, tanggal 9 Januari. Jadi kita melakukan pembayaran utang. Karena kita awalnya beli perlengkapan, tapi kita baru lunasinya sekarang. Nah, kita pasti di debitnya utang ya, karena utang kita berkurang. Nah, ini subsidy legend itu adalah si Kim So-yoon. Kita isi ke Kim So-yoon, utangnya itu kalian isi sesuai dengan transaksinya 320.000 ya. Nah, pada apa di sini karena nggak ada transaksi, informasi kita isi kasih tangan. Nah, kalau udah kalian boleh langsung save annual lagi. Nah, langsung kita masuk tanggal 12 Januari ya, 12 Januari 2017. Nah, dibilang di situ 12 Januari 2017 itu melakukan jasa manicure secara tunai. Ini itu banyak ya, jadi kita langsung aja penjualan jasa tunai. Nah, di sini penjualan jasa tunai, karena kita menerima secara tunai, maka debitnya itu pasti kasih tangan kita. Nah, kasih tangan itu diketahui ya, sebesarnya nilainya 453.000. Kalian ketik aja 450.000. Nah, terus ada 3 jasa nih. Yang pertama itu adalah manicure. Manicure itu kita isi di sini. Manicure itu ada 150.000 rupiah. Nah, udah 150.000 rupiah kalian isi. Nah, selanjutnya itu ada di dalam kurung itu ada facial ya. Facial kalian ketik facial. Di sini facial itu kan cuma sebesar 235.000 rupiah. Kalian catat aja. Nah, terakhir itu ada pendapatan yang satu lagi itu ada cukur rambut ya, cukur rambut. Nah, kalian catat. Nah, ini otomatis keisi ya, 68.000. Nah, berarti seisinya itu masuk ke pendapatan cukur rambut. Kalau udah kalian bisa langsung save annual lagi. Kalau udah kalian langsung masuk ke transaksi tanggal 13 Januari 2017, kalian lihat di sini membayar tukang untuk bermain keran. Nah, di sini sama ya, untuk sama dengan tanggal 9 Januari, di mana dia metode impress fund. Kalau di bawah 300.000 itu nggak perlu kalian catat, no entry. Kalian buat note saja untuk nanti pengisian kembalinya. Kalau gitu kita langsung lanjut ke transaksi tanggal 15 Januari. Nah, 15 Januari itu menarik uang tunai. Kalau uang tunai digunakan untuk sendiri, kita masukinnya ke Privo ya. Kita catat Privo Nikats. Nah, kalau udah kalian langsung, kalau Privo di debit ya. Kalau untuk jurnal Privo nggak ada masalah ya, di Privo di debit itu sebesar di soal itu 2.500.000 ya. Nah, ini pada tergantung di sini melalui apa di sini Bank Aku Suka ya, Bank Aku Suka kan, jadi catat Bank Aku Suka di kredit. Jadi Privo debit, Bank Aku Sukanya kredit. Nah, pastiin lagi jurnalnya sama. Habis itu kalau udah kalian langsung save annual lagi, tanggal 16 kita masuk ya. 16 Januari 2017. Nah, di mana 16 Januari 2017 itu perusahaan membayar utangnya kepada Kimubin atas pembelian kredit. Nah, di sini langsung ya di pelunasan utang ya, gampang ya. Di sini pelunasan utang. Di sini pelunasan utang udah dikasih tahu juga nilainya. Jadi kalau pelunasan utang pasti utang kita yang di debit ya. Karena utang berkurang di debit. Nah, kalian catat itu sebesar, kalian lihat di situ 22.950.000 ya. Nah, di sini subsidi jangan lupa si Kimubin ya. Nah, padanya apa? Kita lihat di sini melalui Bank Big Book. Nah, pokoknya kalau untuk kasnya itu ada 3, kasih tangan, Bank Big Book bisa, sama Bank Aku Suka. Jadi kalian lihat lagi dia melaluinya apa gitu ya. Kalau saya sudah, langsung kalian save menu aja. Terus kita masuk ke tanggal transaksi 18 Januari 2017. Nah, 18 Januari itu membayar biaya listrik ya, sama kayak transaksi sebelumnya, tanggal 9 sama 13. Dimana kalau misalnya di bawah 300.000, dia asumsinya itu
melakukannya dengan kas kecil. Nah, di mana kas kecil metode Invest Fund itu nggak perlu mencatat transaksinya. Jadi kalian langsung bisa lanjut ke selanjutnya. Itu ada yang di tanggal 19 Januari ya, 2017. Nah, menerima order smoothing dan menerima uang muka. Nah, di sini kalian catat aja penerimaan uang muka. Ini maksudnya adalah kita menerima uang muka, tapi kita belum melakukan transaksi. Kalau gini berarti kita boleh catat, pasti kita nerima uang dulu ya, berarti kita catatnya, karena nggak ada informasi kita isi kasih tangan, sebesar 37% dari 350.000, yaitu 179.500. Nah, terus pada apa? Pada pendapatan diterima di muka, karena kita baru nerima uang muka ya. Jurnalnya seperti ini. Kalau udah bisa kayak langsung save menu lagi, terus kita langsung masuk ke selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada tanggal 23 ya, 23 Januari 2017. Nah, dimana di situ dikasih tahu kalau misalnya telah selesai. Nah, berarti ini penyelesaian jasa aja. Nah, di sini gimana? Pertama kalian pasti catat pendapatan diterima di muka dulu yang tadi kalian terima, 129.500. Itu harus kalian debitin karena kalian udah melakukannya. Nah, selanjutnya itu ada kas tunai, kas atau kas di tangan. Nah, karena kas di tangan itu kalian sudah nerima sisanya, kalian lihat transaksinya itu kan sebesar, kalau enggak kalian nolin aja dulu, biar kita tahu. Nah, di sini kan pendapatannya itu yang sudah bisa kalian aku itu sebesar 350.000 ya, didapat dari soal atasnya tanggal 19. Di sini tuh kan smoothing ya, kan 350.000. Nah, kalian sesuaiin supaya balance itu berarti kas di tangan atau sisanya itu adalah sebesar 220.500. Kayak sih jadi sini. Nah, udah balance saya debit kreditnya. Pastiin. Nah, kalian boleh langsung save anyway. Untuk tanggal 24 Januari ya, lanjut ya, 24 Januari 2017. Nah, di sini itu membeli peralatan baru sebesar sekian untuk mempercepat. Nah, di sini nggak ada informasi ya, jadi kita langsung aja asumsi tunai, pembelian peralatan tunai. Nah, di sini pembelian peralatan tunai, kalian catat pembelian peralatannya itu berarti peralatan pasti di debit ya. Nah, tunainya itu sebesar udah dikasih tahu di situ 4.705.000 rupiah. Nah, habis itu kalau sesudah kalian di sini asumsi kas tunai, kalian isi kas tunai atau kas di tangan. Nah, sampai sini nggak ada masalah ya. Nah, di sini langsung kalian save ini lagi. Untuk tanggal 25 Januari 2017, kalian lihat di sini mengisi kas kecil. Nah, di sini pengisian kas kecil. Kan kalian udah catat ya transaksi-transaksi kas kecil itu ada di tanggal 9, 13 sama tanggal 18. Nah, kalian boleh langsung catat. Nah, di sini cara nyatatnya itu adalah kalian isi dulu namanya beban-beban. Untuk kita awal tanggal 9 dulu ya. Nah, tanggal 9 itu kita lihat membayar tukang, karena tukang itu kita akui sebagai beban usaha lainnya. Kayak isi usaha lainnya. Selanjutnya itu ada tanggal berapa lagi? Tanggal 13. Tanggal 13 itu membayar tukang juga ya. Jadi kita masukin beban usaha lain itu ada 2, yaitu tanggal 9 sama tanggal 13. Nah, tanggal 9 sama tanggal 13 itu kalau kalian lihat itu nominalnya masing-masing itu adalah sebesar 115.000 sama 75.000. Nah, kita langsung gabungin aja. Di situ hasilnya dari 190.000. Nah, selanjutnya ada beban apa lagi di tanggal 18. Nah, di 18 itu ada beban utilitas ya, bayar listrik semuanya. Nah, itu kalian masukin beban listrik itu utilitas. Nah, nominalnya berapa? Di situ dari kasih 280.000. Nah, selanjutnya itu baru kita isi dengan kas di tangan. Jangan kas kecil ya, karena kalau metode impress itu kas kecil hanya muncul pada saat pembentukan. Jadi pada saat pengisian itu kita tetap ke kas di tangan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari maknanya, impress fund itu adalah kas kecil tetap ya. Jadi kas kecil itu nominal tetap, nggak bakal berubah. Kalau kalian isi di sini kas kecil, nanti kan nilainya bakal berubah. Kayak kita isinya kas di tangan, seperti itu ya. Untuk kalian review lagi catatannya. Habis itu save new lagi.
Masuk ke tanggal transaksi 27 Januari 2017. Di sini itu membayar beban gaji ya. Kalau beban gaji ya nggak ada masalah ya bayar gaji ya. Berarti beban gaji pada kasih tangan. Nah nilainya di berapa? Di situ di Solo udah dikasih tahu ya 8.250.000. Kalian isi aja sama dikasih tangan. Nah kalau sudah langsung kalian save ini lagi. Kita masuk ke transaksi tanggal 28 Januari 2017. Ini 28 ya. Nah 28 Januari itu kita membayar utang bunga beserta bunga, beban bunga. Bayar bunga ya. Nah di sini berarti kita cek dulu utang bunga. Utang bunga. Nah utang bunganya berapa? Kita lihat di saldo yang tadi kalian hitung. Utang bunga kalian sudah dapat ya. Kalian dapat itu kan 1.664.604.000 rupiah. Nah, itu kita membayar beban bunga juga, beban bunga. Karena belum ada kita bikin juga ya. Di sini kalian cari expense. Nah, di sini expense, kalian pilih angkanya udah 6, jadi langsung aja beban bunga. Karena beban bunga, maaf ya, kalau beban bunga itu berarti kan ada expense kalian isi, jadinya yang di sini 9201 atau berapa kalian terserah kalian. Nah, kalian udah oke, langsung oke aja. Nah beban bunga itu berapa? Kalau kalian mau hitung itu bisa, tapi kalau mau kalian samain dengan hutang bunga itu boleh. Kenapa boleh? Karena nilainya sama ya antara beban bunga sama hutang bunga. Nah untuk yang bingung beban bunga itu didapat dari mana? Beban bunga itu didapat dari saldo utang itu kan kalian dapat utang bank curut itu ya 375, 480, 960 didapat dari SOIV yang ada di atas. Nah kalau kalian lihat juga di informasi tambahan yang ke 6, utang bank curut itu mempunyai bunga 5%. Nah tinggal kalian kali aja 5% dibagi sama 12, itu ntar ketemu beban bunganya. Nah, terus kita bayarnya pakai apa? Di situ dikasih tahu kalau pembayarannya itu melalui Bank Aku Suka. Kalian catat Bank Aku Suka. Nah, di sini Bank Aku Suka. Kalian udah otomatis keisi ya, langsung kalian save ini lagi. Selanjutnya ada tanggal 30.01.2017. Nah, di sini apa? Transaksi untuk pelunasan utang ya. Di sini langsung dikasih tahu ya. Pelunasan utang. Nah, di sini pelunasan utang kita catat. Kalau utang berkurang selalu di debit ya, jadi kita catat utang usahanya di debit. Nah, di situ udah dikasih tahu nominalnya ya, 9.800.000. Kalian ketik aja 9.800.000. Nah, subsidi ledgernya jangan lupa. Subsidi ledgernya itu kita lihat di si Lisunggi. Kalian isi Lisunggi. Kalian isi Lisunggi, selanjutnya itu pada Bank Big Book. Kalian isi Bank Big Book. Kalian otomatis enter aja terus, langsung kalian save venue lagi. Nah, udah selesai ya transaksinya. Jadi itu untuk transaksinya. Selanjutnya kita ada yang namanya adjustment. Nah, adjustment itu tanggal 31 Januari 2017. Nah, di sini kita tulis aja IP1 aja biar mempermudah kalian untuk ngasih deskripsi. Selanjutnya itu kita hitung penyusutan aset tetap. Nah, untuk aset itu pasti kan judulnya beban pada akum ya. Kalian catat dulu di sini beban penyusutan. Catat dari bangunan, boleh. Untuk memudahkan kalian catat semua aja beban bangunan, kendaraan mobil, beban apalagi motor, catat lagi beban peralatan. Nah, kalian buat dulu aja angkanya nanti. Terus pada akumulasi bangunan, akumulasi kendaraan, mobil, akum motor, sama akum yang terakhir itu akum peralatan. Nah, di sini kalian tulis aja dulu angkanya. Nah, kita karena kemarin sudah ngitung, kita pertemuan sebelumnya aku udah pernah hitung, dan kalian udah ketemu angkanya, kita langsung aja isi, atau enggak ntar saya lampirkan bagaimana cara perhitungannya. Di sini bangunan itu 540.000. Di sini itu untuk mobil itu 8730933. Kendaraan motornya itu 411819. Di sini itu peralatan 290.000.
samain aja ya, dia sama di atas bangunan segini 8730 933 411 819 sama 290.000. Nah jadi kayak gini ya jumlahnya. Nanti untuk perhitungannya ntar saya akan lampirkan. Nah di sini langsung saya venue lagi. Sudah, kita langsung masuk ke transaksi yang kedua, AJP-nya. AJP yang kedua. Nah di AJP yang kedua itu adalah di sini tuh adalah pendapatan bunga. Nah kalau untuk pendapatan bunga, tips aja buat kalian. Kalian lihat di sini aja. Bang aku suka, kalian ketik dulu bang aku suka di debit. Nah selanjutnya itu apalagi yang di debit, ada biaya administrasi bank ya, di debit juga. Selanjutnya ada apalagi di debit, ada pajak bunga bank. Nah baru yang terakhir adalah pendapatan bunga. Nah ini format yang bisa kalian hafalin, karena di sini bang aku suka, kalian isinya bang aku suka. Bedanya di sini doang ya. Nah caranya isi pertama itu paling gampang adalah dari pendapatannya. Pendapatannya udah dikasih tahu ya 960.000 ya. Kalian isi. Selanjutnya apa lagi? Bank administrasi juga dikasih tahu ya 75.000 ya. Nah, yang untuk pajak bunga bank itu selalu dari nilai ini nih. Pendapatan bunga 960.000. Jadi persentasenya dikali 960.000 dikali 6%. Nah, itu ketemu 57.600. Jadi selalu dari nilai ini ya kalau pajak bunga bank itu ya. Nah, itu kalau udah kalian langsung selisihin aja bank aku sukanya. Nah, selisih bank aku sukanya itu kalau kalian dapet itu dapatnya 827.400 ya, semuanya dapat ya. Nah, di sini kita langsung tipsnya gitu aja ya, pendapatan isi, biaya administrasi isi, pajak bunga bank, baru selisih masuk bank aku suka. Nah, kalian save venue lagi. Kalau udah kalian masuk langsung transaksi yang 2017. Nah, 31 Januari 2017. Kalian cek lagi di sini 31 Januari 2017 itu sama ya dengan transaksi sebelumnya, kalian isi AJP yang ketiga. Sama kalau yang tadi saya bilang di sini Bank Big Book selalu. Habis Bank Big Book, bank administrasi, biaya administrasi bank, pajak bunga bank, dan terakhir itu adalah pendapatan. Nah, ini format yang harus kalian hafalin. Ini udah paling mudah. Nah, di sini kalian isi di sini pendapatan bunganya itu 770.000. Karena ada di soal ya. Nah, di sini agak sedikit beda. Nah, di sini pajak bunga bank dulu. Kita lihat biaya administrasi itu nggak bisa dicari kan, harus cari saldo bank pajak bunga bank dulu. Maka kita hitung dulu pajak bunga banknya. 770.000 dikali sama pajak bunga banknya 9,1%. Nah, itu ketemu 700.070. Nah, baru kalian cari biaya administrasi banknya. Dari 700.070 kalian kali 104%. Karena lebih tinggi 4%. Nah, di sini ketemu 72.873 pembulatan ke atas. Nah, selisihnya baru sama kalian taruh di Bank Big Book. Nah, selisihnya itu adalah sebesar 627.057. Oke, jadi kalian pastiin lagi debit kredit itu balance. Kalau udah kalian langsung save venue lagi. Nah, kita langsung masuk ke transaksi yang tanggal 31 Januari 2017 yang keempat. Ini kita masukin AJP 4. Nah, khusus untuk AJP 4 itu kan pencatatan beban sewa yang udah lewat ya. Kan catat dulu aja beban sewanya. Pada sewa dibayar di muka ya, pasti. Terus asuransi, beban asuransi. Pada asuransi dibayar di muka. Nah, nominalnya berapa beban sewa itu kalian isi di sini angkanya berapa? Caranya adalah kalian lihat saldonya dulu. Saldo di atas itu untuk bank itu yang sudah kalian cari itu untuk asuransi, untuk sewa dulu ya. Untuk sewa itu kalian dapat itu 6739. Untuk yang asuransi itu 2.300.000. Nemu semua di SUFI ya. Nah, angka itu dibagi dengan berapa waktu yang tersisa. Nah, di sini waktu yang tersisa itu berapa? Kalian cek informasi tambahan itu yang ke 5. Nah, Nikas membayar sewa dan asuransi untuk 4 tahun sejak 5 November 2016. Nah, sisa berapa tahun lagi sih? Nah, berarti kan 4 tahun berarti 48 bulan ya. Nah, 48 bulan itu sudah kita pakai dari November sampai Januari itu udah 2 bulan ya. Jadi November, Desember 2 bulan. Jadi 48 bulan dikurangi sama 2 bulan yang sudah terpakai. Nah, sisa 46 bulan lagi.
Jadi rumusnya itu adalah saldonya itu yang misalnya untuk yang beban itu kalian lihat kalau misalnya untuk yang beban sewa itu kan 6.739 dibagi sama sisanya 46 bulan. Nah, itu ketemunya ada 146.500. Di sini 146.500. Nah, di sini juga beban asuransi juga sama ya, dibagi sama 46 bulan. 7.300 bagi 46 bulan ketemu 50 juta. Sama di sini 50 juta. Nah, seperti itu ya. Kalau udah, pokoknya rumusnya adalah saldo dibagi sama sisa berapa bulan lagi. Kalau udah kalian save and new, untuk masuk yang terakhir ya, 2017. Nah, di sini AJP yang terakhir, AJP yang kelima. Nah, gimana caranya? Kita lihat di sini saldo perlengkapan saldo yang dimiliki akhirnya itu ada 250.000. Nah, kan boleh lihat kalian caranya, kalian klik yang di sini, chart of account. Kalian refresh dulu boleh. Habis itu kalian cari perlengkapan. Nah, di sini perlengkapan ada ya. Di sini tertulis 676.100.000. Nah, saldonya kan segini, di mana perusahaan itu sudah hitung saldonya 250.000. Berarti untuk supaya saldonya 250.000 itu harus dikurangi sebesar 426.100. Nah, didapat dari 676.100 dikurangi 250.000, ketemu 426.100. Kalian masukin angkanya. Untuk jurnalnya biasa ya, beban perlengkapan. Pada perlengkapan tunai. Pada perlengkapan salon. Nah, isinya sebesar 426.100 yang tadi kalian hitung dari 600 sekian, itu kalian hitung kurang 250.000, 462.100 ya. Kalau udah kalian langsung save and close boleh. Nah, untuk mastiin jawaban kalian udah benar, ini kan masih 676 ya. Kalian refresh aja. Nah, hasilnya 250. Berarti sesuai dengan AJP kita ya, yang karena maunya saldonya 250.000 di akhir periode. Nah, demikianlah itu untuk transaksi dan setup. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan seputar accurate, itu kalian boleh nanya. Bisa mungkin lebih banyak masalah di setup ya. Untuk journal voucher itu sebenarnya kalian latihan aja untuk transaksinya gitu, karena transaksinya itu biasa nggak beda jauh. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kalian boleh langsung tanyain aja lewat via grup ataupun komen di bawah gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton. Terus jangan malu untuk bertanya. Terus kalau misalnya kalian udah nonton misalnya masih bingung, itu boleh banget kalian tanya. Terus good luck juga buat UTS-nya ya. Terima kasih.